Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Hari ini saya bersama Mas Denny Darko. Ini kita lagi silaturahmi habis lebaran, kita kumpul lagi. Dan alhamdulillah kita semua sehat. Amin. Dan hari ini kita mau bahas beberapa cerita artis-artis yang jadi perbincangan Mas ya. Perbincangan lagi rame-ramenya. Jadi pengen tahu apa yang akan kita bahas dengan versi cara kita dengan Mas Denny. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mbak Yu dan Mas Denny. Semoga kita bisa mengambil positifnya. Amin. Apa yang kita bahas kali ini ya. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa melalui bersama dan semoga pocketbook ini selesai. Amin. Ya, ikuti perjalanan kita hari ini. Perjalanan untuk mengupas beberapa artis. Monggo. Bayu, jadi ini lumayan rame di media sosial dan di mana-mana. Nah, ini tentang Krisdayanti, Aurel, dan Azriel. Ini kan ibu dan anak kandung. Nah, dan saya melihat ini juga istilahnya apa ya? Saya sebagai seorang yang udah nggak punya ibu juga merasakan, wah ini kok rasanya. Saya lihat ini mereka berdua ini saling menyayangi, tapi kok nggak bisa ketemu gitu. Nah, saya iseng cari kartu. Saya dapat kartu ini The Five of Pentacles atau 5 medali atau luang logam. Nah, ini kartu ini Mbak, ini kartu tentang apa ya? Seseorang yang ditinggalkan, seseorang yang dibiarkan sendirian seperti itu. Nah, saya nggak mau ini jadi sebuah menggiring opini atau apa. Tapi kadang-kadang memang perasaan seperti ini tuh muncul. Nah, tapi apakah perasaan ini muncul benar karena dilakukan seperti atau tidak? Nah, kalau yang saya lihat di sini itu sudah nggak jadi soal lagi karena saya lihat dua-duanya sebenarnya sudah bahagia. Nah, cuman kan namanya anak ya Mbak ya. Sama seperti kalau anak terus kemudian tiba-tiba diangkat anak oleh orang lain, terus dikasih tahu ibu kandungnya masih ada dan masih hidup, kita tuh rasanya pasti pengen ketemu. Darah daging, ya kan? Dan ya saya pikir sih ini wajar. Jadi kalau saya lihat di sini saat ini tuh nggak ketemu. Kalau saya sih jujur ya menyalahkan Krisdayanti. Menyalahkan bukan berarti dia salah dalam artian apa, tapi harusnya dia ini bisa melakukan satu tindakan yang lebih bijaksana, Mbak. Betul. Saya di sini berpihaknya jelas sama Aurel dan Azriel. Nah, berpihak itu bukan karena juga netizen di situ kalau nanti saya tidak berpihak, karena kalau dilihat di videonya Deddy Corbuzier, Mbak, itu tuh dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Dislike-nya tuh hari ini 239.000. Like-nya cuma 54.000. Tapi saya kembali lagi, kalau memang betul-betul ya salah, saya sih ya pasti akan bilang salah. Nah, kenapa kok betul atau salah? Kalau saya lihat dari kartu ini, ya mereka ini kan berdua itu kan nggak merasakan kasih sayang ibundanya saat masih kecil. Dan akhirnya harus besar dengan semua kejadian ya yang dialami itu tadi, yang hidup di ruko, cuman punya uang 10 juta, katanya juga sahur sama buka puasa itu pakai mie instan. Itu kan dengar ceritanya aja saya ngerasain Mbak seperti itu waktu saya kuliah. Nah, ini anak kecil loh harus hidup seperti itu. Kita zaman sekarang kuliah dulu kan gitu. Mie sama bubur kacang hijau. Tapi ini anak kecil Mbak kan lebih kasihan. Dan kalau sekarang mereka itu menuntut istilahnya apa ya, kasih sayang ibunya, terus mereka ini sedikit drama ya, saya pikir ya wajar Mbak. Itu kayak kalau kita kecil dulu ngerengek sama ibu kita, ya kan, mau ngerengeknya ya kalau dilihat logikanya salah, tapi kan kalau ngerengek sama ibu kan bentuk kasih sayang Mbak. Nah, saya lihat bahwa saat ini pun sebenarnya ya saya sih berpihak pada Aurel dan Azriel di luar cerita semuanya itu tadi ya. Dan saya lihat sebenarnya Mbak Yanti KD ini harusnya udah, kalau anaknya curhat seperti itu, kalau saya bilang nggak usah terus kemudian di komen lagi di sosial media atau misalkan di saut-sautan kalau saut-sautan jadinya yang saya nggak suka ini adalah ada oknum wartawan yang mencoba untuk mempolitisir ini, malah dibuat lebih keruh lagi Mbak. Yang saya lihat sebenarnya mereka berdua ini kan kayak namanya ibu sama anak ini itu kan usaha untuk menyatu Mbak. Terus sekarang kondisinya seperti ini, yang saya juga nggak suka terus dibanding-bandingkan Mbak. Nah, padahal mereka berdua sebenarnya nggak pengen juga dibanding-bandingkan. Baik Ashanti dan Anang pun nggak mau juga dibanding-bandingkan dengan Krisdayanti dan Pak Raul Lemos ini tadi. Nah, jadi kalau saya lihat, ya mereka berdua ini, bertiga ya, Aurel, Azriel, dan Krisdayanti, kalau dilihat dari sini memang ada saling, ya itu tadi, kangen, tapi mereka tuh di dalamnya tuh ya masih saling menyayangi. Mereka pengen ngobrol.
Tetapi karena kondisi seperti ini akhirnya nggak kesampaian. Yeah. Nah kalau yang saya lihat dari sini, kalau kondisinya kartu ini tadi, sepertinya sih mereka akan nanti di tahun ini Mbak, kalau saya niramalkan, mereka akan ketemu Mbak, tapi secara rahasia, secara diam-diam. Dan mereka akan cuman benar-benar Mbak Yanti ini dan dua anaknya ini tadi. Nah saat mereka ketemu ini, saya lihat akan ada banyak hal yang terungkap dan banyak air mata yang akan menetes di situ. Itu. Nah walaupun ini nggak mengembalikan semua ke seperti dulu lagi, tapi sepertinya ini tuh dibutuhkan. Dan saya kali ini nggak pengen ramalan saya meleset, kalaupun misalkan Mbak Yanti dengar ini, mohon ya itu tadi segera ketemu gitu loh. Ini sepertinya kok saling si Aurelnya waktu itu minta untuk yuk ngobrol lewat Zoom deh seperti itu. Terus Mbak Yantinya bilang ya udah main aja ke rumah. Nah sepertinya itu disalahartikan sampai akhirnya jadi polemik seperti sekarang ini gitu. Nah menurut Mbak Yu yang juga ya kalau saya bilang kan Mbak Yu ini sudah seorang ibu kan, kira-kira apa yang harusnya ini dilakukan dan melihat ini semua tuh seperti apa? Karena saya yakin di luar sana pasti banyak yang kondisinya ini seperti ini. Orang tuanya itu berpisah, sudah punya keluarga, sudah saling bahagia, tapi dalam hati itu namanya ikatan darah tuh nggak bisa luntur, Mbak. Gimana Mbak? Jadi kalau menurut saya gini versi saya ya. Saya pernah menerawang ini di tahun 2017. Saat lagi pertamanya Anang itu, kan saya bilang ada dari keluarga A nanti akan bermasalah, akan panjang sampai kedepannya. Waktu itu kan Asanti sama Anang menikah tuh ya. Terus kalaupun ini terjadi, saya tidak kaget lagi. Udah tidak mungkin orang kok ada berita ini, bagi saya udah biasa. Karena apa? Ini udah saya terawang di tahun 2017, akan kedepannya akan polemik akan ada terus. Karena apa Mas ada seperti ini Mas? Dari pihak Krisdayanti, saya akan menyalahkan satu sisi dulu. Krisdayanti sebagai seorang ibu kurang merangkul anaknya dengan cara versi seorang ibu. Krisdayanti mau melangkah maju, ada Raul Lemos yang masih bisa memegang pundaknya Krisdayanti, istilah seperti itu. Jadi kalau mau melangkah, jangan terlalu maju melangkahnya. Biarkan mereka yang maju ke sini. Jadi ibaratnya seakan Krisdayanti nggak perlu maju, biarkan sebagai anak harusnya menemui ibunya. Tapi sebagai anak, kembali lagi Mas, anak juga kepengen dirangkul, kepengen dipeluk, kepengen didatangi. Kan ini kan ada kesalahpahaman satu sisi seperti kepengen ini, tapi Krisdayanti juga punya suami, punya anak, dia juga harus bisa ngikuti alurnya suami. Artinya Mbak Yu ini bilang idealnya itu ya Krisdayanti datang seperti tadi saya bilang. Tapi Mbak Yu itu bilang itu tidak segampang itu. Karena masalahnya rumit. Dan kalau saya lihat di sini ya Raul Lemos pun merasa seperti itu ya. Itu wajar perasaan seorang pria ya. Betul. Wibawanya kan. Wibawanya seorang orang tua kepengen anak itu juga datang. Tapi di sini seakan gini Mas. Dari pihak Krisdayanti kepengen anaknya datang tapi jangan banyak bicara tapi pengen akrab. Tapi dari pihak sana mau akrab paku karena ada Raul Lemos. Jadi anak yang anak dari Anang, dua orang, Azril sama siapa tuh? Aurel itu terbayang-bayang dengan masa lalu, terbayang-bayang dengan apa yang pernah mereka rasakan. Terus dia bertemu dengan seorang Asanti, kok seperti ini ya? Dia membandingkan, kok seperti ini, kok tidak seperti Mimi saya. Saya kepengen punya figur ibu kandung saya itu juga seperti ini. Makanya dia protes. Bagaimana seorang ibu kok saya tidak mendapatkan kasih sayang seperti saya mendapatkan seorang Asanti. Lah, secara ekspresinya tiap manusia itu kan lain-lain. Apalagi masa pertemuan seorang Azril, dia akan bersikap dengan versinya dia untuk mengutarakan unek-uneknya sebagai anak, kepengen punya seorang ibu yang perhatian seperti Asanti. Dan itu tidak salah ya? Nggak salah. Karena masih anak-anak. Masih anak kepengen perhatian itu lumrah, hal yang logis. Tapi di sini dia mungkin tidak langsung dia membandingkan dengan ibunya kok dengan ibu sambung kok sangat jauh berbeda. Tapi dia tuh kepengen sebenarnya Astrid sama Aurel. Kasih sayangnya sama. Kasih sayang itu sama lebih dari itu. Walaupun dia punya masa lalu, punya cerita, punya hal yang menyakitkan, tapi dia tuh kepengen sebagai anak, ibuku mau seperti ini loh, seperti Asanti. Tapi kenapa kok kayak ada benteng besar yang membatasi mereka? Seakan Asanti, Aurel sama Azril mau maju, terhalang. Ada dari pihak Krisdayanti mau maju, seakan juga ada yang narik untuk maju. Jadi ini perlu kesadaran, perlu keikhlasan, perlu hal yang
gini, satu sama lain saling bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya sederhana. Kalau bagaimana menciptakan satu sama lain saling pengertian dan menerima kekurangan. Tapi di sini sebagai seorang anak wajar menuntut kasih sayang dari seorang ibu. Masih hidup kok, satu kota kok. Kenapa kok terlalu jauh seakan batasnya? Cinere sama itu Cilanda. Seakan batasnya kan jauh banget mas gitu loh. Ini perlu kesadaran dari Krisdayanti untuk bagaimana bertemu dengan Azril sama tuh Aurel tanpa harus datang ke rumahnya Anang. Mereka udah dewasa, bisa bertemu dimanapun ataupun mereka punya rumah sendiri yang bisa beli rumah biasa tempat mereka bertemu. Tapi ini mereka nggak ada komunikasi yang bisa duduk bareng, ayo ngobrol tanpa orang-orang di belakang itu. Betul. Sangat susah. Dan ini seharusnya benar-benar privat ya Mbak. Ibu sama anak, udah biarin aja. Mungkin Mas Anang boleh tinggal di rumah dulu, Pak Raul juga tinggal di rumah dulu, biar mereka ketemu, biar ini ibu dan anak tuh ya kayak adegannya mungkin seperti kalau dulu istri saya terus anak saya kecil mau nyusu, ya saya kan nggak ikut nungguin. Betul. Udah, itu hubungannya tuh hubungan itu tadi benar-benar hubungan yang personal sekali. Jadi kalau saya mau sehebat pun Ashanty ini mau apapun Ashanty, Azril sama Aurel masih punya ibu kandung. Jadi alangkah baiknya Ashanty sebagai seorang ibu mendengarkan keinginan anak tanpa harus banyak komen di sosmed. Dan Anang sama Ashanty membiarkan Azril untuk sama Aurel untuk bicara karena Anang udah tahu masa lalu anak-anak ini seperti apa. Jadi tidak memberi tekanan lagi untuk anak pertumbuhannya bicaranya seperti apa karena mereka merasakan dan melihat apa yang di depan mata waktu masa-masa susah. Nah, sekarang tinggal Krisdayanti menebus kesalahan dalam arti sebagai seorang ibu, waktunya habis, masa pertumbuhan anak tidak terbayarkan dengan jauh-jauhan. Lah saatnya ada yang penengah, duduk bareng, bicara, biar tidak selamanya akan ribut-ribut terus seperti ini kan juga malu. Lagi pula juga udah satu sama lain mungkin orang juga mungkin kepengen nikah ataupun untuk melangsungkan hidup yang lebih maju lagi, kedepannya seperti apa, satu sama lain harus duduk ataupun ada penengahnya, mencari jalan keluarnya biar clear satu sama lain, kasih sayangnya biar tombol hatinya itu biar enak gitu loh. Dan tadi seperti dibilang ya Ashanty sampai bereaksi seperti itu mungkin ya karena memang dua anak ini udah dianggap anak kandungnya. Dia udah nggak lihat ini anak sambung atau apa, bener-bener dianggap seperti anak kandung. Dan kita lihat kan Ashanty itu ya sayang sekali memang. Dan sampai Azril itu sampai makanya dia tuh mendambakan ibunya juga seperti Ashanty karena bisa melengkapi seorang ibu sambung tapi melengkapi juga ibu kandung. Kok seperti itu dekatnya lah. Sedangkan satu masih punya ibu kandung loh. Kenapa tidak bisa seperti itu? Pertanyaan hal yang simpel tapi sangat panjang jawabannya. Gemes juga. Dan untuk kalian semua yang punya pengalaman yang sama, silahkan komen di bawah ini. Pasti kalian merasakan sekali apa yang dirasakan Aurel dan Azriel. Dan ya untuk ibu-ibu di sana yang punya pengalaman yang sama, segera ditelepon anaknya karena pengen banget kasih sayang itu pasti sama. Yang punya ibu di luar sana Mas dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, itu harta yang kita punya. Jangan sampai ada perselisihan. Sebagai anak mau salah benernya seorang ibu dimaafkan. Karena kita juga hutang nyawa kepada orang tua kita. Jadi ibu pun jangan egois untuk menekan anak ataupun bersikap seenaknya, tapi merangkul anaknya untuk lebih bisa menjadi percaya diri lagi. Kemudian dengan anaknya pun lebih sopan atau lebih hormat kepada orang tuanya. Seperti itu Mas ya. Dan kalau orang Muslim itu kan bilang kita kalau di dunia ini kesuksesan kita itu karena doa orang tua. Dan orang tua pun saat nanti meninggal hanya doa anak-anak yang akan diterima. Bukan doa orang yang lain. Mau ribuan orang disuruh doain tidak akan diterima. Tapi kalau doa anak itu pasti langsung diterima. Kita tuh sama orang tua sama ibu itu kan nggak bisa bagaimana ya perasaan kita tuh. Saya sendiri Mas setua ini, kalaupun saya telepon ibu saya, seperti saya bilang, ibu saya jaluk ngapura, minta maaf, saya punya salah sebagai anak. Sampai detik ini Mas, karena saya ngerasa sebagai anak pasti saya punya hilah, punya salah. Ibu saya pasti nangis kalau saya tiap telepon. Tapi ya sebaiknya begitu. Sebelum nanti kayak saya Mbak, saya udah tidak punya ibu lagi, tidak ada yang doain. Tapi ya apapun itu, semoga yang terbaik. Dan semoga konten ini bisa memberikan pencerahan, tidak menghakimi siapapun. Karena setiap orang selama masih hidup masih diberikan kesempatan untuk berubah ya. Oke, terima kasih dan harus subscribe channel ini dan channelnya Mbak Yu juga. Karena akan banyak hal-hal yang akan dibongkar dari channel ini. Alhamdulillah selesai apa yang kita bicarakan soal Krisdayanti.
dengan anak-anaknya. Semoga polemik yang ada bisa diselesaikan dengan baik, dan yang di luar sana yang masih punya masalah dengan orang tua, selesaikan baik-baik. Memberi kesempatan untuk bicara di tengah-tengah dan memberi peluang untuk mengutarakan satu sama lain untuk bicara, itu alangkah baik daripada membuat suatu permasalahan dengan warga dan orang tua. Ya, tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai bertemu di channel berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap sehat semuanya. Assalamualaikum dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam.